Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Pada hari ini kita mau mulai hari kita yang baru dengan berjumpa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Mari urapan Allah mengalir atas tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami harus berserah, kami harus percaya kepada-Mu, karena segala rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Seringkali waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan, karena itu seringkali kami Tuhan tidak berani menunggu dan tidak bersabar menunggu jalan-Mu. Tapi biar kiranya melalui acara hari ini, melalui worship in morning ini Tuhan, kami belajar untuk terus semakin mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan yang terbaiklah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua di rumah masing-masing yang mengikuti program ini Tuhan. Diberkati menjadi bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat kembali menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat ke-16 dan ke-17. Saudara-saudara, Roma pasal pertama ayat 16 dan 17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Roma ini yaitu Rasul Paulus, dia bersaksi bahwa dia memiliki keyakinan yang sangat kokoh terhadap Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita sorgawi. Injil adalah kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Injil ini adalah kekuatan dari Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Dan bukan hanya orang Yahudi kata dia, tetapi juga kepada orang Yunani. Yang dia maksud berarti adalah kepada setiap orang yang mau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil adalah satu-satunya kabar yang dapat membawa manusia lepas dari dosa, merdeka dari dosa, dan kemudian hidup memiliki kehidupan yang kekal. Karena di dalam Injil berita utamanya adalah tentang kasih Allah yang berkorban bagi manusia. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita dan menebus kita di atas salib di Bukit Golgota. Itulah inti dari kabar Injil ini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam Injil ini berisi kebenaran. Dan Injil adalah kebenaran itu sendiri. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Allah, kepada Kristus, yang telah mati bagi dirinya, yang telah berkorban bagi dirinya, yang telah menebus dosanya, maka orang itu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kebohongan di dalam berita Injil. Yang ada adalah kebenaran. Karena itu mari kita semua boleh yakin dan kita percaya bahwa di dalam Injil ini nyata sebuah kabar keselamatan yang pasti. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dari Injil ini orang bisa memiliki iman. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus itu muncul ketika orang mendengar Injil, ketika orang mendengar firman Tuhan, dan orang itu kemudian menjadi percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika dia sudah percaya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa
imannya harus bertumbuh. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Maksud dari kalimat ini atau firman Tuhan ini, yaitu dari bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan orang benar hidup oleh iman. Artinya ada sebuah progres, ada sebuah proses yang semakin memaju hidup seseorang yang di dalam Kristus. Jadi ketika orang itu mulai dengan percaya, lalu dia menerima, dan kemudian dia hidup dengan apa yang dia percaya dan yang dia terima itu. Artinya, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, dalam iman kita kepada Kristus, ada proses di mana kita harus bertumbuh. Iman kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman kita juga harus menerima, dan kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan proses pertumbuhan. Bukan hanya sekedar mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, bukan hanya sekedar mengaku kita sekedar percaya, tetapi di dalam kepercayaan kita memiliki proses tindakan, yaitu dalam hidup kita sehari-hari kita hidup dengan iman. Artinya hidup pada ketaatan firman Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya, menerima, dan ketaatan melakukan firman Tuhan, ini sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak akan mungkin menjadi taat pada firman kalau kita tidak percaya. Kita tidak mungkin, saudara-saudara, mau melakukan firman kalau kita tidak menerima. Artinya percaya, menerima, dan melakukan firman Tuhan itu adalah proses pertumbuhan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai hari ini menyadari bahwa hidup kekristenan, hidup yang terus bertumbuh. Hidup yang pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Bertumbuh itu bicara tentang proses di dalam, di mana kita semakin mengenal Kristus, semakin mempercayai Kristus, semakin menerima firman, semakin mempercayai firman. Bertumbuh, ada perubahan, proses di dalam hidup kita. Tetapi kita juga berbuah. Berbuah itu berarti sebuah proses di luar. Artinya menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kita. Jadi saudara-saudara, dari iman kita percaya, kita menerima, lalu kita menghasilkan buah, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kita berproses dalam berbuah lebat, dan Tuhan berharap mereka juga menjadi percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kekristenan kita bukan hanya stagnan atau hanya diam di tempat. Tapi Tuhan mau kita menghasilkan buah yang lebat. Dari iman menuju kepada iman, dan kita kemudian hidup dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, kita harus jadi pelaku firman. Itulah ujung daripada proses kehidupan rohani kita. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, saya berharap bahwa banyak orang di sekitar kita mempermuliakan nama Tuhan kita. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, maka Bapa di sorga dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan hidup dengan iman. Dari percaya, menerima, dan hidup menjadi pelaku firman. Itulah sebuah proses yang sehat dalam kehidupan Kristiani kita. Saudara-saudara, saya berdoa saudara menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang berproses, semakin berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman.
diselamatkan Terima kasih. oleh Injil, oleh kabar baik. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya sekedar percaya dan diselamatkan, tapi kita terus berproses dalam bertumbuh dalam iman kita, supaya banyak orang di sekitar kita menerima juga keselamatan yang sudah kita miliki. Oh haleluya, terima kasih. Biar di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan memberikan keteguhan, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita terus tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari dengan iman nyatakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Dengan iman percaya kami berkata, Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya Bapa. Mari Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami, agar iman percaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ingin lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hari-hari ini mungkin yang kami sedang lemah dalam iman percaya kami Tuhan. Mari kami mohon, biar kiranya jamahan kuasa-Mu menjamah kami semua. Beri kepada kami kekuatan yang baru, agar iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih sehingga iman kami boleh berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, segala hal yang membuat iman kami mungkin lemah, Tuhan Engkau yang akan berikan kepada kami pertolongan Bapa. Kami berdoa buat kami semua mungkin yang sedang menghadapi masalah di dalam kondisi kesehatan kami. Tuhan, mari Tuhan yang akan jawab, menjamah, menyembuhkan segala hal, sakit penyakit yang mungkin sedang kami alami Tuhan. Bapa kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang menghadapi masalah di dalam kondisi keuangan kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan bukakan tingkap langit buat setiap usaha pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Mari Tuhan, setiap jalan-jalan yang tertutup Tuhan, kami berdoa biar kiranya dibukakan pintu yang lebar-lebar ya Tuhan, buat setiap berkat-berkat dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga hidup kami boleh dicukupi oleh segala hal yang Tuhan izinkan kami terima. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat rumah tangga keluarga kami, Tuhan berkati, sehingga kami boleh memiliki rumah tangga yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pertikaian, segala masalah dalam rumah tangga kami, Tuhan yang akan berikan pemulihan. Kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan yang berharap kepada Tuhan, biar kiranya mereka boleh terus bertumbuh dalam iman percaya mereka, dan mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Mereka yang studi, yang kuliah, Tuhan jadikan berhasil. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati, angkat mereka Tuhan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor.
Bapa. Biar kiranya Tuhan sertai sepanjang hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin kami doakan yang belum percaya kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menjamah hati mereka sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap hal dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau yang selalu mendahului langkah kami Tuhan. Engkau yang berada di depan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kami semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terutama kami yang rindu, yang kami yang setia datang kepada Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari yang baru. Kami percaya Tuhan selalu memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati Indonesia Bapa dalam nama Yesus. Para pemimpin bangsa kami Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga buat dunia ini Tuhan penuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan boleh berkata amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah kiranya sepanjang hari ini kita tetap diberkati, disertai, dan selalu dipimpin oleh Tuhan. Tetap sukacita sampai kita berjumpa kembali pada program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.